sak sedih-sedihnya kita, sak murung-murungnya kita, sak protes-protesnya kita, itu kita tidak bisa mengubahnya. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Selama masa tunggu sampai Lebaran ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih selalu di Kata Rudi Cahyo, spesial edisi Ramadan. Kali ini kita akan membahas tentang tawakal. Nah, saya akan membaginya menjadi 3 bagian, yaitu tentang kenapa harus tawakal, apa sih pentingnya tawakal. Yang kedua, apa kesulitan yang biasanya membuat kita susah banget untuk tawakal, dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita bertawakal. Untuk yang pertama, kenapa sih kita harus bertawakal? Apa pentingnya bertawakal? Nah, sebelum kita ke arah situ, pastinya teman-teman, saya berikan dasar dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan tawakal. Makna dasarnya dari tawakal itu adalah berserah diri. Berserah diri itu kalau dibahasakan seperti menyerah, menghamba, dan seterusnya. Tetapi yang jelas kalau sudah ngomong berserah diri, diri itu adalah totalitas teman-teman, yaitu jiwa dan raga kita. Jadi kalau namanya orang bertawakal berarti tidak menyisakan secuil pun keraguan bahwa ada yang menguasai diri dan lingkungan dan alam semesta ini. Ada yang punya wewenang, punya hak, punya kekuasaan atas diri kita, atas lingkungan kita, atas semua persoalan dan situasi yang kita hadapi, dan atas seluruh isi alam semesta, tanpa keraguan. Itu namanya tawakal. Nah, kadang-kadang tawakal ini disandingkan dengan ikhtiar ya. Ada yang mengatakan bahwa tawakal dilakukan setelah kita berusaha atau berikhtiar. Ya, sebenarnya ini hanya ngomong soal teknis ya, kenapa kok diartikan setelah ikhtiar? Karena memang kita diwajibkan untuk berusaha. Nah, sementara hasilnya itu diserahkan kepada yang punya keputusan, yaitu Tuhan. Nah, ini yang bikin orang-orang selalu mengatakan bahwa tawakal dilakukan setelah ikhtiar. Karena apa? Karena tawakal itu soal hasil. Ikhtiar itu wilayah wewenang atau kekuasaan kita sebagai manusia. Wilayahnya hanya sampai pada usaha. Tapi hasilnya itu diserahkan kepada Tuhan. Itu makanya ikhtiar dulu baru tawakal. Padahal sebenarnya kalau non teknisnya, tawakal itu penyerahan diri. Kalau orang yang terbiasa tawakal, dalam ikhtiarnya pun itu ada tawakal. Jadi sudah menyatu di dalam ikhtiar itu. Sehingga sambil melakukan upaya, melakukan usaha, melakukan pekerjaan, mengusahakan ini itu di hatinya itu tenang. Karena apa? Seluruh langkahnya, setiap step, setiap detil langkah yang dilakukan itu sudah diserahkan kepada Tuhan. Jadi setiap kecil step yang sedang dilakukan, setiap usaha yang sedang dilakukan itu sudah diserahkan kepada Tuhan. Jadi tidak nunggu waktu nanti setelah usaha kemudian hasilnya diserahkan kepada Tuhan, enggak. Ya sambil melakukan itu setiap saat itu sudah diserahkan kepada Tuhan. Makanya dia berusaha pun tanpa resah. Jadi ketika berusaha, ketika melakukan pekerjaan, melakukan tindakan, itu tanpa ada rasa resah. Karena apa? Setiap inci, setiap detiknya, setiap jengkalnya itu sudah diserahkan kepada Tuhan. Itu tawakal. Ya. Nah, karena pengertiannya yang seperti itulah, maka tawakal itu sulit. Dan karena yang seperti itulah, maka tawakal itu penting. Nah ini, sebelum kita ke arah kesulitannya tadi, kita ke arah pentingnya tawakal. Nah, pentingnya apa? Yaitu tadi, membuat kita pertama merasa tenang dalam melakukan segala sesuatu. Karena kita sudah tahu, segala keputusan hasil itu Tuhan yang menentukan, dan Tuhanlah yang tahu mana atau apa yang terbaik buat kita. Nah, itu makanya tawakal itu membuat kita tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, membuat kita lebih yakin. Jadi dalam melakukan usaha, step itu tidak ada yang sia-sia. Karena di setiap usaha kita, itu sudah kita serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak akan mungkin mengingkari setiap jengkal, setiap keringat, setiap tetes keringat yang kita keluarkan. Nah itu. Kalaupun hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita tetap tawakal. Karena apa? Karena harapan kita itu sejauh kemampuan atau pengetahuan kita sebagai manusia. Tetapi hasil yang diberikan oleh Tuhan
itu adalah atas dasar kemahatauannya Tuhan. Ya, kalau kita sejauh apa yang kita tahu, sependek apa yang kita tahu, itu harapan kita. Tapi ketika itu tidak sesuai dengan harapan, maka Tuhan lebih tahu segalanya, apa yang terbaik buat kita. Nah itu, jadi pertama membuat tenang, kedua membuat yakin, dan yang ketiga kita terbebas dari apa yang namanya putus asa. Jadi kalau tidak terkabul, tidak terjadi, tidak tercapai apa yang kita upayakan, kita terbebas dari putus asa ya. Padahal putus asa itu bahaya. Kalau sudah ngomong putus asa berarti udah putus dari rahmat Tuhan. Maka dari itu Tuhan selalu berpesan, wala tayasu mir ruhillah, wala tayasu mir rahmatillah. Jadi jangan sekali-kali terlepas atau terputus dari rahmat Tuhan. Nah itu manfaat atau pentingnya kita bertawakal. Nah apa sih yang bikin tawakal itu sulit? Yang bikin tawakal itu sulit ya karena pertama kita tidak terbiasa melakukannya dalam setiap amalan atau setiap usaha kita. Ya, itu yang karena kita tidak terbiasa. Kalau sudah terbiasa itu pasti akan lebih mudah. Biasanya segala sesuatu seolah-olah kita yang mikul, kita yang menanggung, kita yang mengusahakan, semuanya kita yang mengupayakan, pusatnya di kita. Lupa kalau ada sesuatu yang maha pusat di sana, yaitu Tuhan. Sehingga kita tidak terbiasa mengalihkan itu. Seolah-olah semuanya kita pikul sendiri. Nah, itu yang bikin tawakal sulit ya. Terus yang kedua, kita masih terputus gitu loh dari Tuhan. Kita tahu misalnya Tuhan Maha berkuasa, Maha berkehendak, Maha tahu segalanya, tahu yang terbaik. Tapi itu terputus, itu hanya di konsep, tapi tidak sampai ke hati kita. Itu yang bikin tawakal sulit. Sehingga kita tahu bahwa Tuhan itu yang memutuskan, tapi hati kita tetap resah. Ya, hati kita tetap resah dan itu yang bikin kita sulit tawakal. Karena terpisah antara pengetahuan atau konsep kita tentang Tuhan yang Maha segalanya dengan yang ada di hati kita. Di hati kita masih belum meyakini itu. Gitu. Terus yang ketiga ya karena sudah terbiasa bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun mungkin kita hidup itu selalu berada di lembah atau di kubangan-kubangan kesedihan, kemurungan itu. Sehingga segala sesuatunya tampak berat. Maka itu kita harus mengembalikan semuanya kepada Tuhan. Nah ini agak sulit kalau sudah jadi kebiasaan. Kita selalu merasa bahwa di setiap langkah dalam kehidupan ini berat sekali. Nah itu yang bikin tawakal sulit. Nah bagaimana cara kita bisa bertawakal? Nah berarti ya kesulitan-kesulitan tadi mulai harus dikikis ya. Ya jadi setiap kali kita resah kita ingat kembali bahwa ya kita meskipun seresah-resahnya kita tidak punya wewenang untuk menentukan arah atau mengubah sesuatu. Ya Tuhan yang menentukan. Ya kita harus meyakini itu. Kalau kita meyakini itu, kita mulai masuk ke zona tawakal. Jadi kita harus meyakini bahwa kita tidak bisa mengubah sesuatu. Sak sedih-sedihnya kita, sak murung-murungnya kita, sak protes-protesnya kita, itu kita tidak bisa mengubahnya. Nah itu yang harus kita sadari. Terus yang kedua, set up positif. Set up positif itu ya kalau kita dalam waktu-waktu yang luang, ya. Jadi tidak harus nunggu masalah terjadi, tidak harus nunggu kita menginginkan sesuatu, tapi ketika dalam waktu luang sebanyak mungkin kita men-set up diri kita secara positif, kita meyakinkan diri kita, misalnya kita selalu berpikiran atau bahkan mengucapkan dengan berulang-ulang, Tuhanlah yang berkuasa, Tuhan yang menentukan, Tuhan yang menentukan, Tuhan yang menentukan. Saya hanya mampu berusaha, hanya mampu berusaha. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Itu ketika sedang luang, lakukan itu terus, baik di pikiran maupun kalau perlu diucapkan. Itu terus seperti itu, sampai itu menjadi diri kita. Gitu ya. Terus yang ketiga, tandai segala sesuatu yang sudah diputuskan oleh Tuhan, baik itu menurut pandangan kita itu positif maupun negatif, itu tandai apa sisi baiknya. Jadi kita harus bisa itu menemukan sisi baiknya. Ya, misalnya hari ini kita belum, misal taruhlah kita berharap dapat arisan gitu ya. Ternyata arisannya belum dapat. Ternyata dekat Lebaran pas arisannya keluar,
pas dibuka arisan kita yang keluar. Oh iya, berarti Tuhan memberikannya pas waktu lebaran. Nah, begitu juga ketika lebaran tidak diberikan, nanti ya ditandai lagi, nandai hal yang lain. Ya ini tidak hanya kita nungguin arisan ya, dalam kehidupan kita kan banyak sekali permohonan atau problem yang harus kita hadapi. Nah, ketika satu problem itu belum bisa ditandai, misalnya tadi arisannya pada waktu misalnya di bulan ini belum keluar, mungkin nanti dekat lebaran keluar. Itu selama masa tunggu sampai lebaran ini ya kita tidak harus menunggu manyun gitu, kita nandai hal-hal lain. Tidak hanya di topik arisan, tapi di topik misalnya, oh iya ya, kemarin saya terlambat, tapi ternyata dari terlambat itu, ternyata saya terbebas dari kemacetan sebuah kecelakaan, misalnya kayak gitu. Terus, oh iya ya, kemarin saya sakit. Coba kalau saya tidak sakit, mungkin saya akan jalan-jalan dan kemudian saya akan kehabisan uang. Mungkin sekarang saya tidak punya simpanan lagi. Kita bisa menandai berbagai hal yang sudah terjadi. Ya. Nah, itu kira-kira untuk kita bisa bertawakal. Kalau itu dilakukan sebagai sebuah kebiasaan, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang bertawakal. Mari kita berdoa bersama. Semoga kita semua dijadikan hamba yang selalu berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian kata Rudi Cahyo edisi spesial Ramadan kali ini. Jangan lupa beri dukungan terus buat Rudi Cahyo TV dengan cara like video-video di Rudi Cahyo TV. Share ke teman-teman yang lain biar ikut belajar. Yang belum subscribe, monggo silakan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.